Pernahkah kalian berpikir berapa banyak data yang telah dihasilkan oleh seluruh orang di dunia ini dalam waktu satu hari? Berdasarkan data yang diperoleh, hingga tahun 2003 hanya terdapat 5 miliar gigabyte data di seluruh dunia. Pada tahun 2011, jumlah tersebut dihasilkan hanya dalam waktu 2 hari. Sedangkan pada saat ini, kita dapat menghasilkan lebih dari 2,5 triliun gigabyte data hanya dalam satu hari. Dan data yang sangatlah banyak tersebut disebut dengan Big Data. Lalu, apa sih Big Data itu? What is Big Data? Berdasarkan Harper 2014, Big Data adalah data yang skala keragaman dan kompleksitasnya memerlukan arsitektur, teknik, algoritma, dan analitik baru untuk mengelolanya. Data ini seringkali terlalu besar dan kompleks untuk dikelola dengan alat tradisional seperti database relasional, sehingga seringkali terjadi error. Pengelolaan Big Data melibatkan penggunaan teknologi dan teknik khusus untuk menyimpan, mengolah, menganalisis, dan mengekstraksi informasi yang berharga dari data tersebut. Big Data memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek, baik bisnis maupun berbagai teknologi modern. Sehingga Big Data memiliki manfaat sebagai berikut. Pertama, meminimalisir adanya kegagalan. Big Data mampu meramalkan atau mengevaluasi sebuah permasalahan, sehingga hal itu dimanfaatkan untuk mengantisipasi adanya kegagalan. Kedua, referensi dalam pengambilan keputusan. Data yang diperkirakan dibutuhkan akan disimpan dalam Big Data, sehingga hasil dari analisis itu dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, mengurangi waktu dan biaya. Dengan memanfaatkan Big Data, dapat tercapai pengurangan biaya penyimpanan dan pengiriman, serta penerimaan data dapat juga dipercepat. Selanjutnya adalah karakteristik. Karakteristik ini harus dimiliki oleh Big Data, karena jika salah satunya tidak dipenuhi, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Big Data. Karakteristik ini seringkali disebut dengan fives of Big Data. Yang pertama adalah volume atau volume, yakni jumlah besar data yang dihasilkan dan disimpan dari berbagai sumber. Kedua adalah velocity atau kecepatan. Yakni seberapa cepat data dihasilkan, diproses, dan diakses. Ketiga adalah variety atau varietas, yakni beragamnya jenis data yang dihasilkan, termasuk teks, gambar, audio, video, dan data sensor. Keempat adalah veracity atau keandalan, yakni menunjukkan sejauh mana data dapat dipercaya dan keakuratannya, ketepatan waktu, juga konsistensi. Yang kelima adalah value atau nilai, yang menggambarkan pentingnya dan manfaat yang diperoleh dari analisis data tersebut. Selanjutnya adalah teknis analisis Big Data. Analisis data besar adalah istilah yang menggambarkan proses penggunaan data untuk menemukan tren, pola, dan korelasi lainnya. Yang pertama adalah analisis deskriptif untuk memberikan gambaran tentang apa yang terjadi dalam data. Kedua adalah analisis diagnostik yang bertujuan untuk menemukan penyebab dari suatu permasalahan. Ketiga adalah analisis prediktif, yakni untuk membuat prediksi tentang kemungkinan peristiwa mendatang. Yang terakhir adalah analisis preskriptif, yakni analisis yang mengambil langkah lebih jauh dari analisis prediktif dengan tidak hanya memberikan prediksi tentang apa yang akan terjadi, tetapi juga memberikan rekomendasi tentang tindakan yang harus diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pembahasan yang terakhir adalah pemanfaatan Big Data di dunia migas. Dunia migas sendiri beroperasi penuh selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Tentu, industri ini menghasilkan dan mengelola volume data yang sangat besar dari berbagai sumber, termasuk sumur bor, sensor produksi, dan data geologis, sehingga dalam prosesnya sangat dibutuhkan aplikasi dari Big Data. Pemanfaatan Big Data yang pertama yaitu di bidang eksplorasi, dengan menafsirkan data seismik dan mikroseismik. Kedua adalah rekayasa reservoir, dengan mengembangkan karakterisasi dan simulasi reservoir. Ketiga, dalam bidang teknik produksi, yakni meningkatkan proyek rekahan hidrolik. Yang keempat adalah transportasi migas, meningkatkan kinerja kapal dengan mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca. Dan yang terakhir adalah dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Sekian pembahasan mengenai Big Data, terutama di dalam dunia migas. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa!